dan bahagia. Perkenalkan, saya Fitri Vidyastuti dari Prodi Manajemen KKN UST tahun 2021, Padepokan 160, DPL Bapak Abdul Rahim MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 7 langkah memulai bisnis UMKM untuk pemula. Berikut penjelasannya. Sebelum memulai bisnis UMKM, kita perlu tahu bagaimana langkah-langkahnya dari awal, sehingga bisnis yang kita mulai bisa dijalankan dengan terarah dan penuh perencanaan. Beberapa wirausahawan memang ada yang membuat UMKM secara dadakan, namun umumnya bisnis seperti itu tidak dibuat dengan perencanaan yang matang, dan bisnis tersebut tidak akan bertahan lama. Sedangkan untuk bisnis yang ingin diseriuskan sejak awal, membutuhkan lebih banyak persiapan dan perencanaan. Sebelum membuat sebuah UMKM, tentunya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya adalah ide, modal, dan niat. Untuk ide, tentunya tiap orang memiliki idenya masing-masing. Dan untuk modal, tiap orang dan bisnis juga membutuhkan modal yang berbeda-beda. Jadi, siapkan saja modal yang kira-kira cukup untuk bisnis yang ingin kita buat. Bila ketiga hal tersebut sudah siap, berikutnya kita masuk ke langkah-langkah memulai bisnis UMKM. Yang pertama, lakukan riset pasar. Langkah pertama dalam membuat UMKM adalah melakukan riset pasar. Biasanya hal ini dilakukan oleh tim atau profesional. Namun, kita juga bisa melakukannya sendiri dengan belajar cara riset pasar dari internet. Inti dari melakukan riset pasar ini adalah untuk mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bila sudah memiliki ide membuat produk tertentu, kita tetap harus melakukan riset pasar untuk mengetahui masyarakat bagian mana yang sekiranya akan membeli produk kita. Langkah yang berikutnya adalah membuat sampel produk serta portofolio. Keduanya digunakan untuk mengajukan proposal dan sebagai perkenalan tentang bisnis kepada klien. Usahakan membuat sampel produk yang unik dan berkualitas. Contohnya, bila ingin membuat bisnis kerajinan tangan, buatlah contoh kerajinan yang akan dijual. Atau bila ingin membuat butik, buatlah beberapa desain baju yang sudah jadi. Sampel produk tersebut juga akan menjadi salah satu bagian dari portofolio bisnis. Jadi, pastikan membuat sampel produk dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, buatlah brand yang akan menandakan bahwa produk tersebut hasil buatan bisnis sendiri. Bila bisnis berhubungan dengan produk makanan, brand bisa ditambahkan dengan gambar makanan tersebut. Contohnya UMKM roti. Jangan lupa, nama brand yang digunakan harus dipikirkan baik-baik. Ciptakanlah brand yang mudah diingat, dibaca, dan unik. Setelah brand dibuat, sekarang waktunya memperkenalkan produk. Pertama, kenalkan produk ke saudara, komunitas, atau teman. Minta pendapat pada orang lain untuk memperbaiki kekurangan produk. Setelah mendapatkan saran dari orang terdekat dan melakukan revisi pada produk, kini langkah selanjutnya adalah memulai penjualan. Penjualan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bila menjalankan bisnis makanan ringan kemasan, bisa memulai penjualan dengan menaruh produk di warung atau toko yang bisa diajak bekerja sama. Atau bila menjalankan bisnis kerajinan tangan, maka bisa membuka stand kecil di event atau festival. Dan yang paling utama, bisa menjual produk melalui toko online. Memang caranya agak lebih rumit, namun toko online bisa menjadi cara paling cepat mendapatkan pelanggan. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Berikutnya yaitu perlu melakukan promosi agar produk bisnis UMKM semakin terkenal. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat promosi bisnis. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti pameran bisnis UMKM lokal maupun nasional. Dan yang paling penting, lakukanlah promosi di media online.
Caranya adalah dengan membuat akun khusus yang memamerkan semua produk bisnis. Bisa juga beriklan di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Dengan begitu, produk akan dilihat semua pengguna media sosial tersebut. Langkah membangun bisnis UMKM yang terakhir adalah mengurus surat-surat perizinan dan administrasi. Memang, untuk usaha bertaraf UKM atau usaha kecil dan menengah, beberapa surat tidak perlu diurus. Namun, bila ingin serius dalam mengembangkan bisnis, ada baiknya mengurus segala perizinannya secepat mungkin. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa selalu menerapkan 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih, salam, dan bahagia.